Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meski dalam masa pandemi COVID-19. Alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sesi kita hari ini, silakan kalian mengisi daftar hadir di link Google Form yang sudah Ibu share di grup kelas. Pada pertemuan lalu, kita sudah menyelesaikan materi wilayah dan kewilayahan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari interaksi keuangan desa dan kota. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita fokuskan pada pola keuangan desa dan menganalisis potensi-potensi desa. Setelah mempelajari potensi desa, kalian diharapkan mampu menganalisis pemanfaatan potensi desa kalian masing-masing. Dalam menganalisis pemanfaatan potensi desa, kalian akan Ibu arahkan untuk berdiskusi bersama teman sedesa. Namun, untuk pelaporan tetap dilakukan secara individu. Untuk bahan ajar dan LKPD sudah Ibu upload di aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Silahkan kalian unggah di kelas interaksi keuangan desa kota dengan kata kunci desaku, huruf kecil semua, di modul pola keuangan desa. Sebagai pengantar, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang potensi desa. Berikut akan Ibu tampilkan presentasi Ibu. Sudah tampil presentasi Ibu, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sekarang kita akan mulai dengan memperhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, adakah di antara kalian yang mau mendeskripsikan atau menanggapi gambar tersebut? Ibu persilakan. Aku, Bu. Oke, Sonia, silakan. Kawasan pedesaan atau rural adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi. Sudah, Bu. Luar biasa, bagus sekali ya tanggapan dari Sonia. Dari yang Sonia sampaikan, kita akan berbicara tentang ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa bahwa mata pencarian penduduknya masih bersifat agraris sesuai dengan gambar. Dan yang kedua, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk sangat besar. Ciri yang ketiga, hubungan antar warga relatif akrab. Dan ciri yang keempat, tradisi masih terasa kuat. Kemudian kita akan berbicara tentang unsur-unsur pembentuk desa. Dari gambar ini bisa kita lihat ada 3 unsur pembentuk desa. Yang pertama daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan hidup atau unit living dan mereka tidak dapat terpisahkan. Kemudian unsur-unsur tersebutlah yang membuat potensi-potensi setiap desa, yang mengakibatkan juga potensi-potensi setiap desa itu berbeda-beda. Waktu diskusi Bu berikan waktu selama 20 menit, setelah itu kita akan join virtual meeting kembali untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah tampil hasil diskusi Putri? Sudah, Bu. Sekarang Ibu persilakan kepada Putri Alfiatus Solihah untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alfiatus Solihah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil laporan analisis potensi desa warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjaragung. A. Identifikasi wilayah desa warga Makmur Jaya. Saat ini, Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan, 4 kelurahan, dan 147 desa. Dan desa warga Makmur Jaya adalah salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Banjaragung. Secara geografis, desa ini merupakan salah satu desa yang dilalui oleh Sungai Tulang Bawang. Berikut beberapa potensi desa warga Makmur Jaya, di antaranya: A. Potensi fisik. Beberapa potensi fisik yang ada di desa warga Makmur Jaya yaitu: yang pertama ada pemanfaatan perairan. Saat ini dimanfaatkan untuk sektor perikanan dan sebagian kecil digunakan untuk berbudidaya ikan. Yang kedua, terdapat wahana waterboom, difungsikan sebagai salah satu tempat berlibur dan tempat wisata. Yang ketiga, terdapat pondok pesantren Al-Ulum yang difungsikan sebagai tempat belajar agama dan sarana pendidikan. Keempat,
Memiliki letak wilayah yang strategis dapat difungsikan untuk membangun tempat wisata, tempat kuliner, tempat penginapan, maupun tempat pemukiman. B. Potensi non-fisik. Contohnya adalah tata pemerintahan, adat istiadat, aparatur desa, dan lembaga desa. Ada beberapa contoh potensi fisik yang terdapat di Desa Warga Makmur Jaya, yaitu yang pertama ada kelompok remaja Islam Masjid. Yang kedua ada paguyuban Karang Taruna terkait dengan kegiatan yang akan diadakan di balai desa ataupun di lapangan desa. Itu tadi presentasi dari saya. Pada Ibu Dewi saya persilahkan. Baik, akan Ibu buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silahkan Nuansa. Ya, silakan Nuansa. Perkenalkan, nama saya Nuansa Pramesti dari kelas 11 IPA 4. Saya mau bertanya, dalam keadaan pandemi saat ini, bagaimana kelembagaan di Desa Warga Makmur Jaya sebagai potensi sosial di desa tersebut berperan dalam kesejahteraan warganya di masa pandemi? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Nuansa. Menurut saya dalam hal ini, lembaga desa seperti kepala desa dan aparaturnya atau sejajarannya mengikuti arahan dari Bapak Presiden kita untuk memberikan bantuan langsung tunai atau yang sering disebut dengan BLT kepada masyarakat yang terkena pandemi, seperti Karang Taruna, pemuda, dan masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam hal ini. Contohnya mereka membangun posko-posko kesehatan di desa tersebut. Selanjutnya mereka juga menyemprotkan disinfektan terhadap masyarakat yang keluar masuk dari desa, membagi masker untuk terhindar dari virus corona tersebut. Selain itu juga, masyarakat juga memportal jalan-jalan yang ada di desa, dan hanya ada salah satu jalan yang nantinya digunakan sebagai akses keluar masuk desa tersebut. Itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Nuansa? Bagaimana Nuansa? Bisa saya terima. Sekarang Ibu akan menanggapi. Jadi hampir semua desa di Indonesia ini memang sudah bergerak aktif untuk membantu warga di masa pandemi. Begitu juga di desa tempat Putri Alfiatus Solihah tinggal, yaitu Desa Warga Makmur Jaya. Tadi sudah dijelaskan Putri, di desa tersebut sudah dijelaskan Putri bahwa lembaganya sudah berperan aktif, kepala kampung, karang tarunanya, bahkan masyarakatnya. Jadi, hampir semua desa memang sudah melakukan arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Begitu ya Nuansa. Sekarang demikianlah presentasi dari teman-teman kalian yang sudah kalian tanggapi secara bijak dan kritis. Kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan? Ibu persilakan. Bu. Oke, silakan Dinda Bagariang. Kesimpulannya, setelah saya mempelajari pelajaran ini, menurut saya potensi setiap desa itu berbeda-beda, tergantung pada unsur pembentuk desa itu sendiri, seperti pada daerah atau tanah lahannya, penduduknya, serta norma atau tata kehidupan di desa itu sendiri. Karena biasanya setiap desa itu memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang berbeda-beda, serta biasanya setiap desa itu memiliki keunikannya tersendiri. Udah Bu, Oke, bagus. kesimpulan dari saya. Terima kasih Dinda Bagariang atas kesimpulannya. Bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara potensi desa, itu akan berkaitan erat dengan unsur-unsur pembentuk desa. Yang pertama adalah daerah, yang kedua penduduknya, dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan evaluasi, silakan kalian masuk ke dalam kelas interaksi keruangan desa kota yang berada di aplikasi Smart School Lampung Berjaya yang di awal sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk pengerjaannya dan teknik atau petunjuk pengerjaan sudah ada di dalam modul tersebut. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Ibu, selama masa pandemi COVID-19 ini kita diharapkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Kalau bisa di rumah saja, kalaupun ada keperluan yang sangat penting silakan, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.